Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjumpai pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang kita semua senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terus memberikan rahmat dan rahimnya, meluaskan cintanya, memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua yang secara khusus hari ini menjadi orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kata orang, jasad boleh mati, tapi cinta itu tidak akan pernah layu. Ruh boleh terpisah dari raga seseorang, tapi cinta itu tidak akan pernah mundur. Semua boleh hancur, tapi soal cinta ia akan terukir dengan abadi. Konon seperti itulah kekuatan cinta manusia. Ia bisa menjadi satu energi positif yang luar biasa, tetapi di saat yang sama, atas nama cinta, orang juga kadang terperosok, lalai, sampai kemudian hancur juga karena cinta tersebut. Ada satu kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa di sana ada kisah cinta antara anak dengan orang tua. Ada kisah cinta yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sosok orang tua yang kemudian begitu cinta kepada anaknya. Maka ketika ada pertanyaan, apakah yang paling dirindukan oleh seorang anak? Tidak lain, jawabannya adalah ia rindu akan perhatian orang tuanya. Tidak lebih. Maka orang-orang yang sudah terpisah dengan orang tuanya, ya, seringkali yang paling dirindukan adalah sekadar melihat wajah orang tuanya. Ya, kalau di masyarakat kita lahirlah kemudian tradisi mudik itu. Salah satu di antaranya adalah kerinduan anak kepada kedua orang tuanya. Maka itulah yang juga dirasakan oleh Yusuf alaihissalam. Di saat ia pernah ditakdirkan bertahun-tahun dengan masa yang begitu panjang, ia harus terpisah dari orang tuanya Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Ya'qub sebagai ayah pernah harus menanggung kerinduan, penderitaan yang luar biasa, yang itu sampai terungkap dengan pandangan mata yang menjadi kabur, bahkan buta karena kesedihan yang begitu mendalam. Tapi
kita juga harus paham bahwa atas nama kerinduan, perhatian ini pula yang menjadi alasan atau setidaknya alibi daripada saudara-saudara Nabi Yusuf untuk kemudian melakukan kejahatan, keburukan, bahkan perbuatan durhaka yang membuang Yusuf ke dalam sumur, juga atas nama tidak ingin perhatian orang tuanya dianggap terbagi hanya kehadiran adiknya semata. Maka inilah dua potret pada kisah Nabi Yusuf, bahwa ia bisa melahirkan energi positif antara anak dengan orang tua, sebagaimana ketika ia keliru maka ia justru menjadi satu bencana. Ya. Maka kita yang hari ini di saat mengambil pelajaran dengan datangnya bulan Ramadan, hari ini sadar atau tidak, diakui atau tidak, kita pernah menyatakan rindu kepada bulan Ramadan. Kita pernah merasa sayang untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Kita bahkan pernah merasa kehilangan energi hanya karena telah berpisah dengan bulan Ramadan. Yang selanjutnya kita lalu berdoa, kita lalu pernah meminta, kita lalu pernah memohon untuk sekali lagi diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka saat-saat awal ini atau saat-saat setelah kita hadir di bulan Ramadan, pertanyaan itulah yang sesungguhnya harus kita jawab. Benarkah kita rindu kepada bulan Ramadan? Dan kalau kita rindu, kalau benar kita cinta dengan bulan Ramadan, maka apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang telah kita perbuat, yang telah kita rencanakan, yang telah kita programkan dengan bulan Ramadan tersebut. Sebab jangan sampai ia akan berulang seperti kisah-kisah yang lalu. Ia datang lalu pergi, sedang ia tidak memberi bekas. Sebab di saat yang sama Nabi juga telah memberi peringatan bahwa di antara kaum muslimin, di antara mereka yang mengaku cinta dan rindu kepada bulan Ramadan itu, tetapi nyatanya ada yang hanya mendapatkan kelaparan, hanya bisa menanggung rasa haus karena ia telah menahan diri dari makan dan minum, tetapi selebihnya ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Maka ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk kemudian menyadari ini dan lalu bertekad kembali menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sebab Ramadan adalah pemberian hadiah dari Allah yang mungkin boleh jadi ada saatnya bukan lagi kita yang mendapatkan hadiah itu. Ada saatnya hadiah itu tidak lagi diberikan kepada kita. Maka semoga Allah menjaga kita, memberikan taufik dan hidayahnya. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.